Kita lewat di jalanan, becek jalanannya, naik motor, lalu kemudian nyiprat di celana atau di badan. Bagaimana nih kalau celana tuh kotor? Dia habis dari jalanan, kemudian nyiprat di celana, lalu sholat dohor, enggak apa-apa, dimaafkan. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa an qalili tini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu, dan dimaafkan daripada sedikitnya lumpur atau tanah tempat lewat yang diyakini oleh najisnya tanah tempat lewat. Walau bimughalladhin, sekalipun najisnya itu dengan najis mughalladzah. Lil masyaqqati, dimaafkannya karena masyaqqah, kesulitan. Malam tabqa ainuha mutamayyizatan, selama-lama tidak tinggal oleh zatnya najis mutamayyizatan, padahal terbeda. Wa yakhtalifu dzalika bil waqti, dan berbeda-beda oleh yang demikian dimaafkan dengan meninjau waktunya. Wa mahallihi, dan tempatnya. Minas saubi, daripada pakaian, wal badani, dan badan. Wa idza ta'ayyana ainun najasati fi tariqi walau mawati'a kalbin fala yu'fa anha, dan apabila nyata oleh benda najis pada jalanan, sekalipun yaitu tempat injakan anjing, maka dia itu tidak dimaafkan daripadanya. Wa in ammatit tariqa 'alal awjak, sekalipun merata oleh najis itu akan jalanan atas kaul mu'tamad. Wa afta syekhuna fi tariqin la tina biha bal fiha qadarul adamiyyi wa rausul kilabi wal bahaimi wa qad asabahal mataru bil afi inda masyaqqatil ihtirazi. Dan telah berfatwa oleh guru besar kami Ibnu Hajar al-Haytami tentang jalanan yang tidak ada tanah pada jalanan itu. Bahkan di jalan itu ada kotoran manusia dan kotoran anjing dan binatang. Padahal mengenai akan jalanan itu oleh hujan, bil afi, berfatwa dengan dimaafkan inda masyaqqatil ikhtirazi, ketika sulit menjaga diri. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, Bapak Ibu Saudara, Islam ini agama yang berdiri di atas kesucian. Dalam satu hadisnya Nabi menyatakan, sebagaimana Imamul Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin, buniya hadzal din 'alan nazafah. Agama ini dibangun di atas kesucian. Suci akidah, suci kolbu, suci pikiran, dan suci badan. Oleh karena itu, urusan lawanan suci namanya najis, maka cukup panjang berbicara najis ini, supaya kalau kita bisa menghindari najis,
berarti kita berada pada kesucian, lebih-lebih pada urusan solat. Sebab di antara syarat solat kudu suci daripada najis, baik badan, pakaian maupun tempat solat. Cuman najis ini ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Meski di badan kita ada najis, kalau najisnya dimaafkan maka solatnya tetap sah. Nah, di antara najis yang dimaafkan, berikut contoh yang selanjutnya adalah wa an qalili tini mahalli mururin mutayaqqanin najasatuhu. Artinya dimaafkan bila mana di baju kita atau di badan kita ada sedikit lumpur atau tanah di mana kita berjalan, yang di tanah itu kita yakini najis. Kalau kemudian kita lewat di jalanan lewat, becek jalanannya, naik motor, lalu kemudian kotor datuh, apa namanya, nyiprat, baik itu di celana begitu atau di badan. Ini nih yang lumpur ini yang ada najisnya, kita yakin ini judulnya yakin najis, cuman ada lumpur. Lumpur ini enggak kita yakini najis nih, lumpur nih. Bagaimana nih kalau celana tuh kotor, dia habis dari jalanan kemudian nyiprat di celana lalu sholat dohor, enggak apa-apa, dimaafkan. Sedikitnya tanah yang ada di jalanan, maksud jalanan itu tempat di mana kita lewat. Begitu, tempat di mana kita lewat, ini dimaafin. Masalahnya najis di sini nih daerahnya banyak anjing. Sekalipun di tanah itu najis yang kita yakini ada adalah najis mughalladah, anjing dan babi, tetap itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan oleh agama? Alasannya satu, lil masyaqqah. Dalilnya adalah kesulitan. Namanya jalanan di musim penghujan mesti becek, apalagi jalan kampung yang enggak aspal, ya kan? Begitu. Ini bagaimana ini? Enggak apa-apa. Kalau baju kotor-kotor itu sholat saja. Enggak apa-apa, sah, karena kotor belum tentu najis. Kalau najis udah pasti kotor. Alasannya satu, masyaqqah. Dalam kaidah fikih sebagaimana dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Begitu, kemudahan. Enggak apa-apa. Wong sulit. Al-Quran bilang yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Begitu. Allah tidak menghendaki kesulitan, udah enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Cuman ada catatannya.
catatan dimaafkan kotor ini adalah catatannya najisnya tuh kagak kelihatan, kagak udah hancur lebur dengan tanah. Itu catatan dimaafkan. Makanya disebut malam tabqa ainuha mutamayyizatan. Malam tabqa, catatan dimaafkan itu asal zat najisnya enggak kentara, enggak terbeda. Terbeda tuh jelas. Pas kita nempel di celana, mohon maaf, ini mau orang kelihatan. Nih kalau udah begitu mah kagak dimaafin. Jadi sholatnya enggak sah. Begitu, enggak sah sholat. Sebab najisnya jelas. Najisnya jelas. Dari mana nih dalilnya? Bahwa tanah jalanan yang kita yakini bercampur najis tapi belum tentu nih najis. Begitu. Dari mana nih dimaafin? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ibnu Mas'ud itu enggak membersihkan lagi, dia punya kakinya habis nginjek jalanan-jalanan yang becek, yang kotor. Jadi habis jalan itu ya pakai terompas dal cepitkan, jeplak, kakinya juga masih ada kotor-kotor. Sholat saja, sholat aja, enggak dicuci. Itu menunjukkan bahwa tanah jalanan itu dimaafkan. Yang penting enggak nyata bahwa itu benar-benar najis. Kan saudara suka lewat di jalanan, ini air, ini apa air hujan, apa air got yang di jalan, kan bisa aja got meluap ya. Begitu, udah nggak apa-apa, jadi aja, udah sholat. Jangan dibikin susah-susah. Biasanya yang komplek yang dekat kali biasanya begitu. Kan suka ditanya tinggalnya mana, komplek banjir, kan begitu ya. Kampung enggak, kan gitu. Biasanya kan begitu. Jadi kalau kalinya meluap, ini bisa dari sepiteng, kan begitu ya. Bisa juga dari air kali kotor doang. Ini bagaimana ya? Nggak apa-apa. Tanah juga sama. Kenapa nih? Asalnya adalah suci. Asalnya suci. Yang diragukan najis apa kagak ini ya? Buang dah. Udah, sehingga agama bilang dimaafin. Cuman berbicara dimaafin ini tidak mutlak. Tadi syaratnya satu, tidak kentara benar-benar bahwa itu adalah najis. Kemudian terkait dimaafin ini harus meninjau waktu dan meninjau tempat daripada pakaian maupun daripada badan. Artinya kalau di musim penghujan ada yang dimaafkan, hal-hal yang di musim panas tidak dimaafkan. Begitu juga pakaian. Yang mana dimaafin, yang mana tidak. Yang di kaki dimaafin, kalau yang di badan-badan bagaimana? Itu yang disebut kesana kemari, itu tidak dimaafin. Ada yang dimaafin di ujung kain, yang tidak dimaafin di tangan. Ada yang dimaafin di kaki, yang mana tidak dimaafin pada tangan. Begitu. Dilihat ala kulli hal, yang namanya debu atau tanah jalanan yang kita yakini najis, itu tanahnya nyiprat sama kita di kainnya, maka sholat kita masih sah. Sebab ini najis
maafin. Yang penting zatnya najis, enggak bener-bener ini yang kotor ini adalah zatnya najis. Kalau zatnya najis bagaimana? Wa idza ta'ayyana ainun najasati fit thariq, bila nyata zat najis di jalanan, nyata jelas itu orang dia injak, itu masalah dia ya kan, salah dia. Dia diinjak di kakinya. Nih saya nginjak nih bubur apa ayam ya, bubur apa ayam. Dia udah ketahuan itu dekat kandang ayam, kayaknya bubur deh. Itu kakinya pakai dicium. Iya, apa gua kate mau ayam begitu. Kalau yang diinjak itu zatnya najis, walaupun di tempat mana saja yang tadi anjing-anjing tuh lewat, tidak dimaafin karena memang itu menyata-nyata najis, dan sholat tidak sah kalau ada najisnya. Enggak satu sholat kalau ada najisnya, ini enggak dimaafin. Bagaimana kalau najis ini yang di jalanan ini, di jalannya merata, di mana tempat emang isinya begitu. Jalanan ini biasanya di perkampungan itu begitu. Kalau orang dulu, mohon maaf, kaya. Jadi kalau mau diukur-ukur antara orang sekarang sama orang dulu, itu kayaan orang dulu. Sebab orang dulu WC-nya hektaran. Ustaz Ali begitu ya? Iya. Ustaz Ali begitu ya? Iya, hektaran. Hah? Iya, kan kebun ya. Lo itu kan gede banget ya. Kalau kita kecil. Dan orang dulu karena nih kotor jauh tempatnya. Kalau kita di ruang makan di bawahnya, itu emang juga rumah kita RSSS begitu. Kamu taruh di mana lagi? Di kebun orang bisa digamparin kita. Tuh, kalau kemudian kita dinyata zat najisnya, ini mah tidak dimaafin. Wa in ammatit tariqa 'alal awjah. Dalam pandangan Fathul Muin mengikuti Imam Ibnu Hajar, sekalipun merata kemana-mana isinya adalah, mohon maaf, kotoran aja, benda najis, tetap nggak dimaafin menurut kaul mu'tamad. Adapun menurut Imam Romli, kalau memang sulit menjaga diri berjalan karena nggak ada tempat lagi, itu masih dimaafkan. Makanya kalimatnya menggunakan wa in ammatit tariqa. In tuh di samping adalah ghayah, tapi juga al ghayah itu tadullu ala wujudil khilaf bainal ulama. Ghayah itu ada kalanya menunjukkan adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama. Jadi sehingga kalimat wa in ammatit tariq ini adalah tidak dimaafin menurut Fathul Muin mengikuti pendapat gurunya Ibnu Hajar. Adapun Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bila merata pada jalanan sehingga sulit mencari tempat, enggak ada lagi, dimaafkan. Begitu, dimaafkan. Itu begitu. Begitu. Kemudian wa afta syekhuna, kata Fathul Muin, Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa. Ibnu Hajar ini ada dua kitab fatawinya. Pertama namanya Fatawi Fiqhiyah Kubra, ini lumayan cukup tebal, ini hampir 4 jilidan. Yang kedua Fatawi Hadisiyah, hanya sejilid lah. Ini Fatawi Fiqhiyah ini adanya. Gitu fatwanya Ibnu Hajar. Wa afta syekhuna, guru besar kami yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa tentang jalanan yang nggak ada tanah, itu namanya aspal namanya. Jalanannya nggak ada tanah sama sekali, tapi di jalanan itu ada kotoran manusia, ada kotoran anjing, ada kotoran binatang, begitu. Jalanan ini nggak ada tanahnya sama sekali, seperti cadas begitu, tanahnya kena hujan. Jadi ini bagaimana air mengalir nih? Kata Ibnu Hajar bil afi, fatwanya dimaafin. Itulah rumah-rumah yang di komplek, yang kemudian air kalinya
meluap begitu. Jadi naik dikasih mudah buat wudunya biar di pintu rumah maksudnya. Biar nggak jauh ya banjir. Jadi banjir kan masuk tuh. Ini air ini apa air sepiteng yang meluap? Apakah air air kali? Karena air kali kotor. Ini air ini nih yang bercampur ini yang dari mana nih? Apa sepiteng? Apa air kali? Karena dia banjir. Nggak banjir sih, meluap. Ini banjir. Ini bagaimana nih kita nih? Apakah kemudian kena air yang kayak begitu butaknya rada hitam nih? Hitam karena memang dasar kalinya naik. Apakah hitam ini dari sepiteng? Kata Ibnu Hajar, wislah yang kayak begitu sulit dimaafin. Kenapa? Masyaqqatul ihtiraz. Jadi sarung kita, celana kita basah, mau sholat, emang semua bajunya juga basah, udah sholat aja, ya nggak apa-apa. Kata Imam Ibnu Hajar, dimaafin. Di dalam fatwanya terkait jalanan aspal yang nggak ada tanah, banyak kotoran manusia, intinya banyak najisnya, kemudian kena hujan, jalanan tuh tergenang, banjir, begitu. Yang kayak begitu, motornya lewat, ini basah ujung celananya, ini sholat bagaimana? Enggak apa-apa, sholat saja dan sholatnya sah. Itu yang tanahnya, yang jalanan nggak ada tanahnya, yang najis semua itu dimaaf. Tuh begitu, yang kayak begitu. Ini berdasar kenapa? Namanya menggunakan hukum asal yang kayak begini nih. Oleh karena itu lanjutannya qaidatun muhimmatun. Ini adalah kaidah fikih yang penting. Ini dari materi kita ini sebetulnya yang singkat pakai kaidah ini. Apa sih kaidah? Kaidah itu saudara ada dua definisi. Kaidah itu menurut etimologi artinya pondasi, dasar, pondasi. Kaidah itu pondasi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah olehmu seketika meninggikan Ibrahim akan kaidah-kaidah daripada Baitullah, mananya pondasi, ditinggiin gitu, ditinggiin dari dasar. Itu kaidah tuh mananya pondasi secara bahasa. Tapi di dalam terminologi saudara, yang namanya kaidah adalah hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi litu'rafa ahkamuha min. Yang namanya kaidah adalah hukum yang kuli yang masuk seluruh unsur juz-juznya sehingga dapat diketahui hukum-hukum juz ini daripada kaidah tersebut. Kaidah. Jadi kaidah itu adalah hukum yang kuli yang masuk seluruh unsur-unsur sehingga bisa diketahui hukumnya dengan menggunakan kaidah tersebut. Seperti kata orang nahwu, fa'il itu harus rofa, itu namanya kaidah. Udah di mana kalimat kedudukannya menjadi fa'il, begitu.
itu mesti dibaca rafah. Begitu namanya kaidah. Begitu. Namanya disebut kaidah. Tapi kaidah ini berbicara kajian kita ada kaidah fikih, ada kaidah usul fikih. Di dalam kaidah fikih ini yang kita mau bicarakan dengan qaidatun. Qaidatun ini kaidah apa? Kaidah fikih, bukan kaidah usul fikih. Sebab apa? Kalau kaidah usul fikih adalah qadiyatun kulliyatun yutawassalu biha istimbatul ahkam. Kalau kaidah usul fikih itu adalah qadiyah kulliyah yang dengan qadiyah kulliyah itu kita bisa menggali hukum-hukum daripada dalil-dalil yang terperinci. Itu namanya disebut kaidah usul fiqh. Seperti al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Perintah yang datang sesudah larangan maknanya boleh. Yang tadinya dilarang kemudian datang lagi perintah. Itu perintah tuh maknanya bukan wajib tapi boleh. Contoh di Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wadharul bay'. Wahai orang yang beriman, apabila adzan Jumat, adzan kedua udah dikumandangkan, buru-buru sholat, buru-buru ke masjid sholat, tinggalin jual beli. Maknanya tinggalin akti. Kalau sudah adzan Jumat berkumandang, tutup toko, tutup. Begitu. Ibadah tutup, tinggalin jual beli, tinggalin bekerja. Ini namanya larangan bekerja kalau dadan, kalau Jumat, dosa. Nah, kita antar komentar ini. Ayat selanjutnya itu Allah menyatakan, fa idza qadaytumus salata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila telah selesai solat, fantashiru fil ardi, ayo pada bertebaran, pada pergi lagi kemana tempat, ngapain? Wabtagu min fadlillah, mencari rezeki, balik lagi ke kantor, balik lagi ke toko. Ini perintah Allah. Kalau udah selesai sholat, ayo pada balik kerja lagi. Inilah yang orang suka keliru. Ngapain habis sholat wiridan? Tuh nggak ngerti dia agamanya. Begitu dia kata. Qur'annya bilang, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, kata dia gitu. Ini fantashiru, bukan fadkuru, kata dia gitu. Bila sholat sudah selesai, ayo pada kerja, udah jangan wiridan. Begitu kata dia. Namanya tak paham. Itu fantashiru, perintah Allah untuk bekerja. Perintah dari Allah untuk bekerja. Cuman perintah ini adanya sesudah larangan. Tadi dilarang. Kalau udah adzan, tutup toko. Tadi
Sekarang diperintah buka toko. Kalau kita bekerja ngetik, kalau udah adzan tutup. Tapi kalau sudah selesai sholat ngetik lagi. Ini perintah wajib, bukan perintah boleh. Jadi larangan yang tadi tuh jangan dagang sampai kapan, begitu. Jangan bekerja tuh sampai kapan? Sampai kelar sholat. Kalau udah sholat Jumat mah, maknanya begitu, boleh. Itulah maka kaidah muncul al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Begitu. Boleh lah, boleh. Boleh saja. Yang kayak begitu. Gitu. Kaidah begitu. Dalam kaidah usul tuh al-amru idza tujurida 'anil qarina yufidul wujub. Perintah bila tidak ada qarina yang memalingkan, maknanya perintah itu wajib. Aqimus shalah. Ini sotnya hukumnya wajib karena aqimus shalah namanya fi'il amr. Al-amru idza tujurida 'anil qarina unsurifa lil wujub. Begitulah dalam kaidah usul. Cuman kita orang nih namanya kaidah fikih, qaidatun muhimmatun, kaidah yang penting. Apa tuh kaidah fikih? Kaidah fikih adalah qadaya kulliyah yandariju tahtaha juz'iyatun kasiratun litu'lama ahkamuha min tilkal qawaid. Yang namanya kaidah fikih adalah qadiyah kulliyah yang juz-juznya bisa masuk seluruhnya ke situ melalui kaidah tersebut. Ini kaidah seperti nih, contoh kaidahnya nih yang paling gampang. Dari ngaji kita nih pengen singkat, enggak panjang, tapi kan kita borang ini. Jadi mau tidak mau kan harus dibaca semua. Dari yang kita baca-baca nih kalau pengen singkat cuman satu ngomongnya, kullu ma yasuqqul ikhtirazu anhu ufiyaan. Udah cukup. Pokoknya apa saja yang sulit kita hindari dimaafin. Tuh namanya kait. Apa contohnya? Mimisan, netes yang tadi, darah, nyamuk dikit, banyak unsurnya. Daripada menyebut satu-satu, kumpulin aja, dibuat satu rumusan. Jadi rumusan yang dengan rumusan itu berbagai unsur-unsur masalah include masuk ke rumusan tersebut. Namanya disebut kaidah fikih. Karena kitab fikih ini tebal, bagaimana disingkat biar kita bisa menguasai semuanya? Lakan kita kudu ngaji Asbah wa Nadzair Imam Suyuti, Asbah wa Nadzair Imam Subki, Asbah wa Nadzair Ibnu Nujaim. Ini madzhab Hanafi nih mah. Begitu, bukan Syafi'i, tapi qaid Hanafi. Syafi'i ada Asbah wa Nadzair Suyuti dan Imam Subki. Kita itu ngumpul tuh hukum fikih dari berbagai bab ada di bawah kaidah. Seperti yang kuliahnya al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu mengikuti dengan maksud, niat dan tujuannya. Apa saja ada maksud dan niatnya, sehingga dalam wudu kudu ada niat, dalam mandi kudu ada niat, tayamum niat, salat niat, zakat niat, haji niat, puasa niat. Tuh, itu namanya kaidah. Gitu. Jadi sehingga nyebutnya singkat, wis kudu niat. Apa yang kudu diniati? Oh, panjang. Wudu, mandi,
begitu. Itu bakal masuk semua unsur-unsurnya, semuanya. Itu daripada kaidah tersebut. Nanti kitab fikih furudul wudu an-niyat, fardul wudu, fardul ghusli an-niyat. Fardu wudu diantaranya ada niat, ini ada niat. Ini namanya disebut kaidah fiqhiyah yang penting. Apa kaidahnya? Kayaknya nanti aja dah. Begitu aja ya. Itu belum. Bagaimana idza ta'aradul aslu wadh-dhahir madza quddima? Bagaimana bila kemudian bertentangan antara hukum asal dan hukum zahir? Mana yang harus diambil? Begitu. Mana yang harus diambil? Asalnya suci. Kemudian kita orang ini kecipratan tanah. Yang tanah ini bisa saja ya bisa juga bukan najis. Ini bagaimana cara menyelesaikan begini? Udah balikin hukum asalnya aja, yaitu suci. Maka begitu kaidah tuh. Wis nanti aja, tapi panjang masalahnya kalau ngomongin kaidah. Tuh kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah. Ini infak dari pemirsa RTQ TV. Dari Bapak Asmawi Tanjung Priok 3 juta rupiah. Pahalanya untuk almarhum Haji Jabir bin Dehir, almarhumah Haja Aminah binti Saumin, almarhumah Haja Maryamah binti Haji Jabir, almarhumah Fatiyah Zainab binti Haji Asmawi. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhumah yang beliau niatkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah.